dari Sriwijaya FC, dan inilah dia Sriwijaya FC Asuhan Kaskar tadi. Iya, kita lihat di sini memang banyak sekali nama baru. Ada Ali Kadafi, Diogo, Abdul Rahman, Sultan Sama, Bokai, Farudi dan juga Han Sang Min. Di mana juga kita lihat di sini Fodai diplot sebagai striker tunggal, dan memang tidak ada nama Eric Wick Lewis ini yang kabarnya sudah mengurus surat-surat izinnya. Dan Persija asuhan Iwan Setiawan. Ya, di sini kita lihat kesempatan kembali diberikan kepada Anindito yang sepertinya akan menjadi ikon baru bagi tim Persija ini dengan gol yang telah diciptakannya. 2 gol diciptakan untuk Persija, dan kita lihat kembali Anindito dipercaya. Sementara untuk kick off babak pertama langsung dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Inilah dia kick off babak pertama, Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta Super Big Match Interalum Cup 2012. Sriwijaya FC menggunakan jersey warna putih, sedangkan Persija Jakarta menggunakan jersey warna orange. Kembali kali ini Abdul Rahman yang diplot berduet dengan Diogo Santos untuk mengawal lini belakang. Han Sang Min menjadi tembok di lini depan. Penguasaan bola yang kurang baik. Kembali saat ini Persija Jakarta menguasai bola. Johan Johansyah. Kembali Johan. Main-mainnya oleh Ponario, sangat baik Ponario dalam menghalau bola tadi. Boakai. ya, memang dengan banyaknya para pemain yang hengkang bagi tim Persija satu keuntungan, berkah bagi Johan Johansa yang mendapat kesempatan untuk bisa turun sebagai starting lineup pertama. Ya, belum ada nama Bambang Pamungkas maupun Ismet Sofyan di skuad Persija Jakarta. Dan kali ini sebuah serangan dari sisi kanan Sriwijaya FC. Masih bisa dimentangkan oleh Marzuki. Marzuki pemain yang menurut saya memang sudah begitu kenyang pengalaman dan juga selalu tampil sangat stabil. Yopi. Ya. Sementara kita lihat bagaimana Abdul Rahman sudah naik ke depan untuk bisa menyambut umpan dari Sultan Sama. Ini ada Sultan Sama. Sepak pojok pertama cukup berbahaya. Ali Kadafi. Han Sang Min yang dituju, cukup berbahaya kali ini. Gali menangkap bola. Ya, cukup baik tadi kita lihat bagaimana crossing dari Ali Kadafi mengarah ke daerah kotak penalti, dan kita lihat bagaimana tadi memang ada sedikit terjangan kaki Gali yang mengarah ke bagian belakang, atau juga di sini kita lihat cukup nakal sebenarnya kita lihat di sini. Kita lihat memang seperti ada satu kesengajaan bagi Gali karena langsung meluruskan kakinya mengarah, ya ini dia tendangan terlihat sekali. Namun masih sangat untung bagi Gali tidak terekam kamera oleh wasit sehingga tidak diberikan kartu kuning. Yopi. Menerjang pemain Han Sang Min. Ya, walaupun memang di situ adalah daerah bagi kiper untuk bisa mendapatkan satu secure, namun kita lihat sini memang satu kesengajaan terlihat di situ. Marzuki bertubuh kurus namun mempunyai tenaga kuda pun. Ya. Baik sekali Marzuki kembali. Masih menguasai bola para pemain Persija Jakarta. Ya, Anindito. Musim lalu bersama Mitra Kukar dan beberapa kali menciptakan gol-gol spektakuler dan menyelamatkan Persija Jakarta dari kekalahan oleh Persita Tangerang. Ya, dan gol yang diciptakan Anindito di saat bermain pada Piala Trofeo Persija, dan pada saat menyamakan kedudukan melawan Persita hampir sama di posisi yang sama juga. Yopi. Tendangan dari jarak yang cukup jauh. Ferry Komol. Sangat berbahaya, begitu tajam. Han Sang Min. Sultan Sama saat ini. Kembali Sultan. Melebar kepada Farudin. Mencoba sebuah tendangan langsung. Membentur salah seorang pemain Persija Jakarta. Mudah saja untuk Gali.
Iya, dengan hengkangnya Robertino Pugliara, praktis kita lihat di sini tidak ada satu orang jenderal lapangan tengah atau juga playmaker bagi tim Persija yang bisa memberikan umpan-umpan pada Pedro maupun juga Rahmat Afandi. Sementara kita di sini keuntungan bagi Sriwijaya, walaupun mereka memang kehilangan Lim Jun Sik dan juga Firman Utina, mereka mampu mendapatkan Ali Kadafi dan juga Eric Wicks yang bisa menjadi motor serangan dari sektor tengah, walaupun kita tidak bisa melihat Eric Wicks tampil di pertandingan malam hari ini. Sebuah obsesi tersendiri tentunya untuk Sriwijaya FC Iya. apabila harus angkat kaki dari Inter Island Cup, Bung. Betul. Apabila tidak berhasil memenangkan pertandingan ini. Sangat berharga tentunya laga di malam hari ini untuk kedua kesebelasan. Apabila tidak ingin tersingkir lebih cepat di Inter Island. Mahyadi menyisir sisi kiri saat ini. Mahyadi Panggabean baik sekali, Hansangin yang dituju. Masih sangat rapat, kita lihat Fabiano untuk menutup ruang gerak dari Han Sanming. Pedro Javier. Oh, Benturan yang sangat keras. Johan Juansyah. ya, dan Diogo tadi. Kita lihat yang bola 50-50. Ya inilah dia, pemain tim nasional Timor Leste, kelahiran Sao Paulo, Brazil. Oh, ya, Saling mengenai, Bung. betul. Bola 50-50 yang begitu berani, dua pemain ini. Berbahaya kali ini, Han Sang-min. Coba crossing. Oh, Oh, Fabiano. Bermain baik Fabiano, sayang sekali. Han Sang-min, sebuah kesempatan emas di dalam kotak penalti. iya, hampir saja satu blunder dari sang kapten Fabiano yang hampir bisa memberikan keuntungan bagi Sriwijaya melalui Han Sanming. Namun sayang sekali tendangan yang tidak begitu maksimal. Ini dia kita lihat. Ya, terlalu berani untuk melakukan capping di situ. Dan ini dia tendangan yang cukup keras namun terlalu tinggi di atas gawang dari Gali Sudaryono. Begitu berani kita saksikan. Namun sayang sekali Han Sang-min tidak sempurna untuk menendang bola ke arah gawang. Diogo kali ini berusia 21 tahun. Ya, dengan pose yang sangat ideal, Yopi. Usia yang masih sangat muda. Kita lihat Diogo apakah mampu untuk menggantikan para senior-senior yang sudah berpindah dari Sriwijaya. Katakanlah seperti Novarianto, Ahmad Jufrianto, dan beberapa nama lagi Betul. lainnya. Dari lini belakang Persija Ya. terlihat memang tidak ada Precious yang dalam tanda petik dibuang. Ya. Namun masih ada Nuranana di sana yang begitu Betul. cemerlang di musim lalu. Iya, memang sebenarnya Ngurana juga pemain yang sangat potensial. Namun kita lihat dengan keberadaan Precious di sana, hanya sedikit sekali kesempatan bagi Ngurana untuk bisa bermain. Tapi sepertinya musim ini adalah milik Betul. Nuranana. Dengan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen Persija dengan hampir memakai talenta-talenta muda, Ya. akhirnya memberikan kesempatan bagi para pemain muda seperti Nuranana dan juga kita di sini para pemain baru Anindito, Ferry Komo, Johan Juansa akhirnya mendapatkan tempat untuk bisa bermain sebagai pemain utama. Lah dia Pernari Astaman yang harus bekerja sendirian di musim ini. Tidak ada Firman Utina yang mendampinginya di lapangan tengah. Digantikan oleh Ali Kadafi. Ya, Abdul Rahman berpindah dari tim Semen Padang. Sangat rapat sepertinya Oh, pengawalan terhadap Pedro Javier. iya. Menarik. Baik sekali Farudin. Al-Kadafi ataupun Buakai di Fodai. Wow. Iya, kita di sini kesempatan bagi Fodai untuk melakukan satu eksekusi walaupun memang mendapat gangguan dari Nguranana.
satu hal yang sangat positif juga bagi Nana untuk bisa mengganggu Fodai. Ya, ini dia. Sehingga akhirnya Fodai tidak bisa maksimal dan bebas untuk melakukan tendangan tadi. Ya, pelanggaran. Lagi-lagi sepertinya memang ada instruksi khusus, Bung, kepada Pedro Javier. Ya, Yang musim lalu juga begitu cemerlang penampilan dari Pedro Javier Velasquez dengan 16 gol bersama-sama dengan Bambang Pamungkas. Jarot. dan kita di sini Anindito kembali mengambil set piece dengan kaki kirinya yang cukup baik. Kita lihat apakah bisa memberikan kontribusi. Anindito. Cukup berbahaya. Lagi. Anindito. Wow, Anindito kembali mencetak gol keduanya di Inter Island Cup 2012. Nomor punggung 17. Pemain tengah yang berasal dari Mitra Kukar di musim lalu berlabuh di Jakarta dan berhasil memberikan poin tersendiri untuk Anindito. Kembali Jakmania begitu bergembira di Gelora Sriwijaya Jakabaring. Iya, kita sudah membahas berkali-kali, Bung Yopi, bagaimana kita lihat kembali dari posisi yang hampir sama dengan tendangan kaki kiri. Anindito kembali menjebol gawang dari Ferry Rotinsulu. Kita lihat tendangan yang bam, tanpa ada sentuhan sekalipun dari para pemain Persija lainnya. Kita lihat Anindito mampu melakukan passing yang begitu baik. Dan kita lihat gerakan tertipu dari Ferry Rotinsulu, melihat memang sepertinya akan ada tandukan dari Muranana dan juga Fabiano, namun tidak mengenai sama sekali. Kita lihat di sini satu keuntungan bagi Persija dengan keunggulan 1 gol. Hanya bertahan tidak sampai 15 menit. Gawang Sriwijaya FC jebol oleh Anindito. Ya, walaupun kita lihat banyak serangan tadi di bawah menit 10, Sriwijaya lebih mempunyai potensi untuk melakukan serangan, namun kita di sini justru malah Persija yang mencuri gol keunggulan untuk sementara. Farudin. Baik sekali kembali Farudin. Baru dapat penalti satu. Lemah sekali Farudin. Ya, tidak jelas dari Farudin apakah ingin memberikan crossing ataupun juga melakukan tendangan langsung. Dan walaupun sempat terlepas tadi, Gali mampu kembali mengamankan karena tidak ada satupun pemain Sriwijaya yang menyambar bola rebound tadi. Lagi-lagi tentunya pressure bagi tuan rumah ya, dengan lebih dulu tertinggal gol. Harus berhati-hati tentunya untuk Sriwijaya FC dengan gol yang cukup cepat dari Anindito. Dari Komu Marzuki. Pedro. Dua kayak di coba. Farudin. Dua kayak di coba. Oh, kembali tidak jelas dari sini. Fodai bermaksud memberikan umpan tarik, namun kita lihat tidak ada pemain yang menyambar satupun. Langsung berdiri, Bung, kita saksikan kasar tadi. Ya, ini dia pemain baru Persija, Jarot, Ya. yang diplot bermain di sektor tengah. Ya, dengan tidak hanya seorang playmaker di tim Persija, setiap pemain yang berada di tengah menjadi kolektif dalam memberikan umpan ke depan, Yop. Siapapun yang berperan di sektor tengah bisa memberikan umpan-umpan kepada para striker. Kembali sebuah umpan tersendiri sepertinya Pedro menginginkan Fabiano. Coba tendangan langsung. Ya, Spekulasi dari Fabiano. dan sangat ambisius sekali.
Dan ini adalah gol yang sangat identik sekali dengan gol yang tercipta di saat Anindito menyamakan kedudukan melawan Persita, di mana memang tendangan yang hampir sama memantul dan sepertinya ada heading dari Fabiano di saat itu. Namun dengan gangguan ataupun juga pergerakan Fabiano sehingga di saat itu Mukti tertipu, dan ini pun sama. Memang agak sedikit sulit ya Bung, Betul. untuk penjaga gawang mengantisipasi bola seperti tadi yang diberikan ke Anindito. Ya, 3 gol dari kaki Anindito dari set piece, dari posisi yang sama. Menarik. Bahaya saat ini. Diogo. Abdul Rahman. Wow. Berkali-kali, bertubi-tubi. Hanya dalam waktu 5 menit. 3 kali gawang Galih Sudaryono mengancam dari para pemain Sriwijaya FC. Harudin. Ya, jauh di belakang gawang dari Galih. Ini dia, Farudin, yang musim lalu berseragam Deltras. Waka yang dituju. Oh, Oh, ya, sebuah pelanggaran. ya, tackle yang sangat keras tadi dari Fabiano. Kita lihat apakah wasit langsung memberikan kartu kuning. Ya, 2 kartu kuning Fabiano. Di pertandingan sebelumnya juga mendapatkan kartu kuning. Tentunya tidak akan bisa turun di pertandingan terakhir nanti. Memang seperti mengenai bola. Namun kita lihat tackling yang begitu keras. Ya, ini dia. Oh, tidak mengenai bola sama sekali, Yop. Betul. Dan langsung mengarah ke kaki dari Bokai, dari Fodai. Fabiano memang terkenal dengan pemain belakang yang punya tackling yang sangat keras. Sebuah kesempatan kali ini untuk Sriwijaya FC. Nah, bebas dalam posisi yang sangat menguntungkan. Kali ini Ponario. Iya, sangat terbuka peluang bagi SFC untuk bisa menyamakan kedudukan dari set piece yang sangat ideal bagi Ponario untuk bisa memberikan kontribusi yang berbahaya ke daerah gawang kotak penalti dari Galih Sudaryono. Ponario Astaman. Oh, Oh, dia mengenai kepala tadi dari pagar. Corner tentunya bagi SFC. berbahaya dalam kotak penalti kali ini. Sebuah kesempatan dari Abdul Rahman. Kasar tadi tentunya harus meramu strategi terbaru. Ya, tentunya ini adalah satu gambaran tim yang akan berlaga di ajang ISL nanti, Yopi. Jadi tentunya juga memang menjadi PR yang banyak bagi Kasar tadi apabila memang SCT tidak bisa lanjut di ajang Inter Island Cup ini. Oh. Ini Jarot dijatuhkan oleh Waka Edivo dari sebuah pelanggaran.
Johan Syah. Apakah kali ini Johan Syah di musim ini berhasil menjadi salah seorang pemain inti Persija Jakarta, di mana musim lalu kerap kali menjadi cadangan, namun masih tetap dipertahankan. Oh, baik sekali, Anindito. Kembali Anindito, atas sebuah pelanggaran. Ya, walaupun tadi memang ada tarikan dari Taufik Kasri. Klik yang cukup baik. Oh, Sultan Sama kembali. Jarot. Anindito, crossing. ya kita tidak jelas melihat bagaimana peran dari seorang Rahmat Afandi, Yopi, Iya. yang tidak terlalu banyak mendapatkan kontribusi bola. Dia bermain di sektor sayap Oh, sebelah cukup baik. kanan. Ini dia baru kita bicarakan. Ya, kembali kehilangan bola, Rahmat Afandi. Ali Kadafi. Oh, Tidak jelas Ali Kadafi. Sayang sekali. Kekuatan di tengah dari Sriwijaya FC yang kali ini duet antara Ponario Astaman dan juga Ali Kadafi. ya kita lihat bagaimana pergerakan dari Pedro yang selalu ditutup oleh Abdul Rahman. Masih begitu sulit Pedro untuk bisa melepaskan diri. Dia crossing. Sayang sekali. Langsung ke depan. Cukup mengherankan, Bung. Beberapa kali para pemain Persija Jakarta langsung direct ball Ya, ke Pedro maupun Rahmat Afandi, namun tidak begitu sempurna. ya memang usaha yang dilakukan oleh Fabiano dan juga Nana tadi dari sektor bawah untuk memberikan langsung umpan jauh tidak begitu maksimal. Offside, Sultan Sama. Sementara itu jelas juga kita lihat pergerakan antara Bokai, Edi Fodai dan juga Sangmin masih belum begitu terjalin dengan baik. Jarak yang terlalu jauh antara kedua pemain ini, sehingga juga kita lihat di sini bagaimana terjadi rotasi, di mana posisi dari seorang Sultan Sama berada di sektor wing kanan. Dia harus masuk ke dalam untuk bisa berusaha mencari bola. Banding terbalik dengan Ferry Rotinsulu saat ini yang lebih santai dapat dikatakan. Betul. Karena serangan begitu didominasi oleh para pemain Sriwijaya FC. Sangmin saat ini. Sultan Sama. Sudah penalti Sultan Sama. Tidak ada kawan di sana. Ya, lagi-lagi kita lihat di sini bagaimana kerjasama yang belum terjalin dengan begitu baik. Oh, Farudin saat ini. Masih ketemu penalti Farudin. Bisa melewati Fabiano. ya sulit sekali Kesan Sarudin untuk bisa melewati Fabiano. Tembok kokoh yang sangat besar di sektor pertahanan dari Persija. Cukup baik tadi, hanya menutup ruang gerak dari Farudin. Dan kita di sini apakah coach Pasar tadi memang seperti langsung melakukan evaluasi dan sepertinya ingin memasukkan pemain baru. Ya, kita di sini. Apakah ada kepanikan sepertinya, Bu? Ya, mungkin seperti ada satu permainan mungkin juga secara segi yang tidak begitu berjalan dengan baik, sehingga juga coach Kasar tadi memutuskan untuk mungkin lebih cepat mengganti pemain yang tidak berkembang di dalam lapangan. Sangmin. Dan juga sempat berlagu di pertemuan malam. Maupun 21. Dan masih dalam tahap seleksi. Pemain yang juga sempat bermain di Ulsan Hyundai musim lalu. Juga ada satu nama Mumi Aliansyah Ya, di bek kanan. dipercaya oleh Iwan Setiawan. Betul. Pemain baru yang diplot bermain di sektor bek kanan.
Sedangkan nama-nama di Sriwijaya FC adalah nama-nama yang tidak asing untuk bermain di Indonesia Super League. Betul. Ya, walaupun memang mereka baru bermain di tim SFC, namun kita juga sudah banyak mengenal nama-nama yang turun di SFC, bermain di klub-klub ISL sebelumnya. Sangat berbeda dengan Persija, di mana kita tidak pernah mendengar nama Mukmin. Aliansa juga, kita di sini juga ada Jarod, yang juga mungkin masih baru. Dan penampilan gemilang Ferry Komo bersama PSAP Sigli Ya, menarik perhatian dari Iwan Setiawan dan berlabuh di Persija Jakarta. Wow, hampir saja sebuah intercept dari Boakai di Vodai terhadap pemain Persija Jakarta, Marzuki. ya, ada sikutan tarikannya dari Ponario dan kartu kuning bagi Ponario. Harus berhati-hati para pemain Sriwijaya FC. Kali ini kapten kesebelasan. Ya, mendapat pressure dari Jarod tadi, sedikit terpancing emosi dari Ponario. Ini dia, oh, ya sangat keras, dan seharusnya menurut saya ini adalah suatu pelanggaran yang bukan saja dengan kartu kuning, tentunya bisa langsung kartu merah, Yopi, karena memang sudah seperti ada indikasi Ponario mengayunkan tangan untuk melakukan sikutan, bukan dari unsur tidak sengaja tentunya. Ya, Mengherankan Mahyadi Panggabean diganti begitu cepat. Hanya menit ke-26 diganti oleh Dono Adang. satu hal yang sangat mengejutkan tentunya. Kita tahu juga memang sebenarnya Mahyadi adalah pemain inti dan juga pemain lama yang telah dipertahankan untuk bermain posisi bek kiri. Namun menurut pasar tadi sepertinya bermain di bawah formnya sehingga kita harus digantikan. Ini dia tendangan Anindito. Ya, tidak mengenai siapapun dari para pemain Persija Jakarta, namun sebuah pergerakan dari Pedro Javier Membuat Ferry tadi terkecoh. Yop. Inilah dia, salah seorang pemain muda yang mencetak gol di 3 pertandingan yang cukup krusial untuk Persija Jakarta. Han Sang-min, cukup kuat Han Sang-min, 2 pemain. Han Sang-min, hampir saja Boakai mencoba untuk membelokkan bola tersebut. Iya, memang sangat sulit kita lihat di sini. Samping harus melewati beberapa pemain dan juga satu keputusan yang sangat tepat melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, namun tidak terlalu mengarah, dan walaupun tadi memang ada usaha dari Bokai untuk bisa membalikkan bola, membelokkan bola, namun tidak mengarah. Memang sangat berbeda kita di sini penampilan dari Mahyadi yang kita kenal memang pemain yang sangat hobi untuk melakukan overlapping Ya, ke depan, namun jelas sekali memang jarang sekali adanya pergerakan Mahyadi untuk membantu atau mensupport serangan dari sektor wing kiri. Han Sang-min, go! Anak langsung menyambar bola tadi. Pelanggaran kali ini terhadap Anindito. Ya, sebuah peringatan sepertinya khusus kepada Ponario Astaman. Ya, sebenarnya tidak terlalu jelas kalau Ponario melanggar. Memang kita di sini bola 50-50 juga, Yop, dan tidak ada sekalipun indikasi yang terlihat bahwa Ponario mengambil kaki dari Anindito. Untuk kali ini saya mengatakan bahwa bersih apa yang dilakukan oleh Ponario. Diogo Santos. Boakai. Skema serangan yang sangat cepat dari para pemain Sriwijaya FC. Ya, kita di sini begitu lugasnya Mukmin. Aliansa yang kita lihat seperti tidak terlalu sibuk bermain di sektor kanan karena memang jarang sekali serangan dari situ, Yop. Ya. Dan bermain sangat taktis. Sepertinya dengan masuknya Dodo Anang meningkatkan serangan dari Sriwijaya FC.
bermain di bawah form terbaiknya dari Mahyadi. Dan wow, hampir saja Diogo. Taufik Kasrun pun juga membantu serangan dari sisi kanan Sriwijaya. Mulai Taufik. Kembali sangat baik. Tubi Bung. Ya, sejauh ini kita lihat bagaimana pertahanan yang dilakukan oleh Fabiano dan juga Muranana sangat baik. Ya, dua pemain. Ya, sedikit frustasi kita di sini. Pedro yang memang sangat sulit untuk bisa mendapatkan bola, dan kita lihat sini tarikan dari Pedro memang jelas sekali merupakan satu pelanggaran. Bahaya kali ini. 7 pemain berada di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Penario. Hanya menyisakan seorang Pedro di depan, Yop. Taufik Kasrun. Sayang sekali. Tidak menemukan arah sasaran tepat Taufik Kasrun. Tidak jelas kita lihat maksud dari Taufik Kasrun. Pemain juga yang baru dibeli di musim ini. Diogo. Memasang bola yang cukup baik dari para pemain Sriwijaya FC, namun belum menemukan sasaran yang tepat kali ini. Boakai Edi berikan pada Ponario di sana. Ponario begitu rapat pertahanan dari Persija Jakarta. Masuk Ponario. Cukup ligas Ponario. Permainan rapat diperagakan oleh para pemain Persija Jakarta. Sayang sekali Diogo Santos. Oh, terbaca oleh Jarod. Johan Syah. Ahmad Afandi. Kembali Johan. Masih menguasai bola. Johan. Berikan pada Pedro Alvia di sana. Ali Kadafi. Bahudin. Bahaya kali ini Boakai di Fodai. Wow. Lagi-lagi kita lihat begitu ambisius sekali Fodai untuk melakukan eksekusi. Kita lihat bagaimana jajaran manajemen dari SFC yang masih belum bisa tersenyum dengan hasil yang masih terjadi saat ini. Hanya satu peluang dari Persija Jakarta dan berhasil membuahkan gol lewat kaki Anindito. Abdul Rahman. Ya, sudah cukup lama di pertandingan ini. Ferry Sulu tidak tersorot kamera, Bung. Ya, Oh, keras sekali memang sebuah pelanggaran terhadap Amar Zufki. Kali ini dari Taufik Kasrun. lagi-lagi kartu kuning. Sedikit frustasi, Bung, para Betul. pemain Sriwijaya FC. Ya. Cukup keras tadi Taufik. Mengambil Amar Zikri ya. Iya, itu dia. Langsung mengarah ke bagian tulang kering dari Amar Zikri. Bahaya Pedro. Satu peluang bagi Pedro. Dua pertama ini. Heading yang mengarah ke gawang. Kepada Ali. Oh. Ada sebuah pelanggaran. Ahmad Afandi kali ini. Baik sekali. Ahmad Afandi masih bola. Ahmad Afandi mencoba spekulasi dari jarak jauh. Memang Pandi pernah melakukan gol dari dua kotak penalti. Gol yang sangat spektakuler dan kelihatannya Pandi ingin mencobanya lagi. Ya. Walaupun belum berhasil.
Sepertinya Jarod sedikit mengalami cedera. Ya, sepertinya tadi benturan dengan El Qaddafi membuat Jarod kembali. Ya, ini dia. Ya. Untuk kesekian kalinya Jarod terjatuh, dan kita di sini ada diskusi antara Coach Iwan dan juga Jenderal Sudirman. Sepertinya akan ada pergantian di sana. Ini dia proses gol dari Anindito. Ini namanya. Ya, sukacita kita saksikan dari fans Persija Jakarta. Mari Pak Mario. Masih ada waktu 10 menit di babak pertama ini untuk Sriwijaya FC mengejar ketertinggalan sementara. El Qaddafi. Apa yang dituju? Berbahaya. Penalti. Ya, kalau tinggi tadi kita lihat Sultan sama mengangkat kaki. Berbahaya memang, Bung. Betul. Ini dia. Oh, ya. Coba mengulur waktu sepertinya garis dari ini. Walaupun kita melihat sepertinya pertandingan dikuasai oleh Sriwijaya, namun kita lihat efektivitas dalam melakukan serangan masih jelas sangat kurang lebih. Kita tidak ada melihat satu proses yang dilakukan dari kaki-kaki yang membuat peluang sehingga bisa mengancam gawang dari Galis Garnyono. Jarod. Lagi-lagi Jarod terkena. Johan Juansyah saat ini coba menyerang pemain Persija Jakarta. Dodo Anang. Sayang sekali Dodo Anang. Bola meninggalkan lapangan. Pedro Javier. Abdul Rahman saat ini. Ya, kita saksikan sepertinya pelanggaran dan wasit Maslah untuk sebuah pelanggaran dan tendangan bebas. Beberapa kali pelanggaran dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC dan kembali sebuah peluang untuk Persija Jakarta lewat kaki Anindito. Ya, di posisi yang hampir sama seperti gol pertama tercipta. Kita akan lihat apakah kembali Ferry bisa terkecoh dengan tendangan Anindito. Anindito rendah saja. Lagi-lagi. Deflected hampir saja. Kita lihat bagaimana tadi bola mengarah ke gawang walaupun memang menyamping. Ya, terkena Abdul Rahman dan Cukup corner. berbahaya, Bung Betul. Fikri. Corner bagi Persija. Ini dia, memang dengan sedikitnya atau juga minimnya serangan yang dilakukan oleh Persija, tentunya dengan bola-bola mati ginilah, Yop, mereka bisa mencuri peluang dan bisa mencetak gol. Berusaha mengganggu Ferry lebih sulit kita saksikan. Anindito saat ini. Pendek saja. Ya, tendangan gawang. Permainan cemerlang dari Anindito musim ini. Layak untuk dipertahankan di
ESL musim ini, Bung, Betul. untuk menyambut 2013 Indonesia Super League. Sementara di situ berlangsung terbalik dengan Sriwijaya. Kita lihat memang dengan kehilangannya kayak Mbak Gams, Supardi, and Ridwan, Hilton memang sangat terasa sekali. Betul sekali. Di mana mereka memiliki para jagoan-jagoan atau juga pengeksekusi gol-gol yang terjadi di musim yang lalu. Dan kita lihat di sini sangat terasa sekali, kita lihat finishing yang masih belum begitu baik dari kedua striker yang baru saja dibeli. Walaupun memang masih proses adaptasi. Sebuah kesempatan kita saksikan dari Pedro Javier dalam kotak penalti. Insangni Belum padu barisan depan dari Sriwijaya FC. Masuk 5 menit akhir babak pertama ini, Jarod kali ini. Fahrudin. Tentunya sangat menguras tenaga. Serangan yang dilakukan oleh para pemain Sriwijaya FC. Begitu gencar. Mario Astama mental kawan. Mario. Ya, dari lini, berbagai macam lini mencoba untuk ditebus. Marzuki. ya masih begitu baik kita pertahanan dari Persija. Konsentrasi yang masih terjaga begitu baik. Sehingga memang sangat sulit sekali bagi SFC untuk bisa membongkar dari pertahanan Persija yang digalang oleh Fabiano dan juga Nana. Dan satu hal mungkin yang sangat menarik adalah peran dari Mukmin yang sama sekali tidak canggung bermain dengan para seniornya itu. Begitu enjoy bermain di sektor kanan. Oh, lagi-lagi kita lihat Gali yang sepertinya sedikit doyan, Yop, mengangkat kaki, Yop. Diogo. Taufik Kasrum bukan pada Ponari Astama. Masih ada kesempatan di menit-menit akhir bagi SFC untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, pelanggaran. Ini dia posisi yang begitu ideal bagi SFC untuk bisa mencuri gol penyeimbang. Tidak ada Mahyadi Panggabean. Ya, seperti juga langsung ada pergantian di sini. Sepertinya Jarod mungkin akan diganti. Ya, betul sekali. Betul sekali, Jarod harus Jarod. rela untuk digantikan oleh Firmansyah. Ya, memang beberapa kali Jarod tadi terjatuh mendapatkan tackling yang cukup keras dari para pemain SFC. Dan harus diganti. Dan terpincang-pincang menuju ke pinggir lapangan. Sekali memang. Satu lagi pemain muda yang belum pernah kita dengar sama sekali namanya, Firmansyah, yang diteruskan. Sedang mengulur waktu di babak pertama ini. Ya, kartu kuning Jarod. Wasit Maslah Iksan begitu tegas dan kartu kuning untuk Jarod. Sayang sekali ini meninggalkan lapangan, namun harus dihadiahi kartu kuning terlebih dahulu oleh wasit Maslah. Ya, dianggap mengulur waktu memang karena waktu udah masuk menit akhir. Mario Astaman. Laga big match ini hampir selesai untuk babak pertama, di mana injury time beberapa saat lagi diberikan oleh wasit Maslah Iksan.
0-1 masih tetap untuk Persija. Andreas Taman bentur agar hidup tadi. Ya, lagi-lagi kita di sini set piece yang memang tidak bisa memberikan kontribusi, crossing yang berbahaya di arah pertahanan Persija kembali terjadi. Sebuah sepak pojok kembali. Mario cukup berbahaya. Fabiano melakukan overlap yang sangat baik. Fabiano masih menguasai bola. Fabiano Beltrame. Fabiano masih kotak penalti Fabiano. Wow. Ya, jauh sekali dari Fabiano melakukan overlapping. Sebuah serangan balik tadi. Dan ini dia bola fair play dari dibuang karena melihat ada satu pemain Persija mengenai dada. Tendangan yang begitu keras tadi melalui sepak pojok. Ya, seperti Anin Dito. Betul. Mengenai bagian dadanya. Sedikit susah untuk bernapas, Yop. Ya. Ini dia serangan begitu keras dan mengenai dada, mengalami sesak napas tadi kita lihat Anin itu. Sangat keras sebuah tendangan. Kita saksikan tadi dari Sultan Sama. Sebuah bola muntah. Ya, bola fair play. Diberikan oleh Pedro Javier. Ali Kadafi. Taufik Asrul. Direct ball. Cukup berbahaya kali ini. Lagi-lagi. Masih ada Guradana. Di dalam kotak penalti yang begitu rapat dari Persija Jakarta. Iya, hampir saja kesalahan dilakukan oleh Gali tadi. Namun sayang sekali tendangan dari Fudai masih bisa dimentahkan oleh Guradana. Dan akhirnya babak pertama pun usai sudah. Wasit Maslah Iksan menunjukkan peluit panjangnya 0-1. Kedudukan sementara untuk Persija Jakarta berhasil unggul atas Sriwijaya FC. Atas gol Anin Dito di menit ke-10 tadi. Jangan kemana-mana, kami kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama Inter Island. Memang mereka terjun di dalam ISL, pertarungan yang sesungguhnya. Dari Sudaryono belum digantikan oleh Bati Iwan Setiawan di babak kedua ini. Dan wasit Maslah Iksan bersiap-siap untuk menyiapkan kick off babak kedua. Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta Inter Island Cup 2012. Sriwijaya FC di musim lalu merupakan juara Indonesia Super League setelah melewati 34 pertandingan dengan 25 kali kemenangan, 4 kali hasil imbang dan 5 kali kekalahan. Dengan 71 gol dan 31 kebobolan, rekor yang sangat fantastis tentunya untuk Sriwijaya FC. Namun begitu banyak pemain yang meninggalkan Sriwijaya FC. Sebut saja Kek Bagam, Emre Ridwan, Supardi, dan beberapa nama lainnya. Begitu juga dengan Firman Utina. Dan 50% dapat dikatakan adalah para pemain baru. Begitu sulit untuk menembus pertahanan dari Persija Jakarta yang musim lalu berada di posisi kelima dengan poin 52, hasil dari 14 kali kemenangan, 10 kali hasil imbang dan 10 kali kekalahan dengan 53 gol, 36 kebobolan. Begitu juga dengan Iwan Setiawan, ditinggal oleh beberapa pemain pilarnya dan belum tercantum nama Ismet Sofyan maupun Bambang Pamungkas yang selalu menjadi bintang untuk Persija Jakarta. Johan Juansa saat ini
Ya, offside. Pedro Javier. Anim itu yang masih terus bisa bermain walaupun tadi memang bagian dadanya sudah mengenai bola yang cukup keras. Ya, terlihat salah seorang pemain Persija Jakarta terpapar di sana. Nurdin Aliansyah. Ya, perbenturan tadi dengan Sultan Sama. Amin gitu. Pedro Javier. Lebih cepat tadi dengan Diogo Santos. Oh. Ya, pelanggaran dari Doro Anang terhadap Rahmat Afandi. Walaupun belum terlalu maksimal peran dari Rahmat Afandi, namun kita lihat di sini coach Iwan masih terus memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi Rahmat Afandi. Fabiano Beltrami mencoba untuk mengambil tendangan bebas. Fabiano masih dapat tadi dimentahkan oleh Abdul Rahman. Cukup berbahaya Rahmat Afandi. Berusaha untuk merebut bola tadi dari tangan Rifki Mukodompit. Abdul Rahman bersinar bersama Pelita Jaya, jadi pemain Semen Padang di musim lalu. Gali cukup jauh, cukup beresiko namun lagi kali ini Bakai. Ya, kembali kita di sini, kedua tim bermain masih memang belum menunjukkan pola atau juga permainan terbaiknya. Masih saling silih berganti serangan dan belum terlihat satu kerjasama yang mengindikasikan serangan berbahaya. Sementara kita dengar sayup-sayup para fans dari Sriwijaya sudah memberikan motivasi, dukungan moral dan semangat dengan menyanyikan lagu-lagu untuk memompa semangat para pemain itu. Sultan Sama. Baik kali ini Faridi. Oh, Kita sebuah pelanggaran Buakai Eriko dari di sana. oh. Oh, seperti tergeser mungkin. Sepertinya dislokasi. Ya. Oh. Ya. Ya, ada tarikan tadi dari Pedro yang memang sangat sulit untuk bisa melewati Diogo. Sebuah peluang tadi, bola sempat memantul, namun masih dapat dikuasai dengan baik oleh Galip. Masih belum berubah melewati 5 menit pertama babak kedua ini. Kembali Gali Sudaryono.
masuknya Dodo Anom memang terlihat lebih cepat permainan di sisi kiri penyerangan dari Sriwijaya FC, namun masih begitu sulit untuk menembus pertahanan Persija Jakarta. Ya. Mas Harta tentunya 45 menit kedua di pertandingan ini harus dilewati dengan sebuah kemenangan untuk mengejar ketertinggalan sementara. Ya, dengan masuknya Firmansyah juga sedikit ada perubahan permainan atau juga posisi dari pemain Persija. Kita lihat di sini Mukmin yang tadi bermain di sektor wing kanan atau bek kanan, sekarang bermain menjadi sektor bek kiri. Sementara Firmansyah yang baru saja masuk tadi menggantikan posisi dari Mukmin di sektor bek kanan. Sementara posisi yang ditinggalkan oleh Jarod tadi diisi oleh Marzuki yang bermain di tengah sekarang. Marzuki memang dikenal seorang pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Baik Mukmin maupun Firmansyah di sana. Sebuah crossing sangat baik. Diogo Santos. Wow. Iya, satu usaha yang sangat-sangat baik dari Diogo tadi. Kita lihat tendangan yang begitu keras dan kita lihat dengan posisi sedikit sulit membelakangi gawang, namun tendangan dari Diogo masih tipis dari gawang Galis Wiryono. Ini dia sangat keras, sayang sekali Yop. Iya, kita lihat hampir saja Coach Kasar tadi melakukan selebrasi ke gol atau keunggulan tadi. Ditempel ketat Pedro Javier dan juga Rahmat Afandi. Baik performa Rahmat Afandi yang begitu bermain begitu dalam. Pedro saat ini. Ya, kembali kita di sini Pedro nyatakan bersalah dan pelanggaran bagi ini dia. Ya, sebenarnya agak terbalik sebenarnya saat ini. Kita lihat sebenarnya ada tarikan dari Diogo justru kepada Pedro, namun wasit memberikan pelanggaran justru malah untuk Sriwijaya. Kita lihat memang Diogo dan juga Abdul Rahman bergantian Yop untuk menjaga atau mengcover pergerakan dari Pedro Javier. Wow, begitu keras tackling dari belakang. Dari Kadafi tadi. Betul. Kita lihat apakah ada kartu yang diberikan. Ya, kartu kuning diberikan. Sikap sportif dari Ali Kadafi. Kartu kuning untuk Ali Kadafi. Iya, untuk yang ketiga bagi tim Sriwijaya. Sementara bagi Persija baru satu kartu kuning, yaitu pada Fabiano. Memang jelas sekali kita di sini perubahan permainan yang dilakukan oleh Sriwijaya dengan banyaknya pemain baru yang masuk. Hilang sudah kita lihat bagaimana permainan one touch, two touch yang biasa dilakukan oleh anak-anak Sriwijaya di musim yang lalu. Iya. Yang biasa. Abdul Rahman. Dua pelanggaran dari Johan. Abdul Rahman. Sultan sama. Masih bola. Sultan. Madar. Kasih. Ali Kadafi. Maria sama di sana. Oh, bertubi-tubi kita saksikan Galih Sudaryono Ya, dan para pemain belakang dari Persija Jakarta. Oh, tendangan Mukmin tadi diblok oleh Kadafi. Bola balik arah, namun masih bisa ditangkap oleh kiper dari Persija, Galih Sudaryono. pelanggaran. Sangin saat ini. Oh, Ya, kembali Fabiano harus berhati-hati. Ingat, kartu kuning telah diterima oleh Fabiano.
Ya, banyak sekali pelanggaran di pertandingan malam hari ini antara Sriwijaya dan juga Persija. Dan mengingat juga di musim yang lalu, Jok, Ya, Fabiano juga mendapatkan kartu merah di saat itu. betul sekali. Satu kartu merah dikoleksi oleh Fabiano dengan 8 kartu kuning. Mario Astaman posisi yang cukup ideal untuk memberikan peluang pada para pemain di kotak penalti. Mario Astaman. Wow. Ya, satu tendangan yang cukup baik dari Ponario tadi. Walaupun kita ada protes atau klaim dari para pemain Persija bahwa tadi Sultan Sama melakukan pelanggaran terhadap Gali. Ini dia, kita lihat. Oh, ya, dengan wajah yang begitu emosi Gali tadi. Ya, cukup baik peran dari Gali menepis bola tendangan dari Ponario walaupun dapat gangguan dari Sultan Sama. Ya, terlihat Iwan Setiawan sebenarnya sudah mempersiapkan mengganti apabila kondisi dari saudara ini tidak dapat melanjutkan, namun Adehat sudah kembali berdiri. Dari Daryono. Sekali-kali peluang Persija FC. Mario Astaman lihat saja sudah siap pojok Amsani. Mario sangat baik. Ya, tersentuh tadi oleh pemain Persija nampaknya sehingga kembali corner bagi Sriwijaya FC. Sultan Sama langsung mengejarnya para pemain Sriwijaya FC. Sultan Sama kembali sangat rapat. Ya, serangan balik. Sebuah serangan balik saat ini Rahmat Afandi. Baik sekali Johan Juansyah di sana di ujung. 3 pemain Persija Jakarta. Johan Juansyah. Ya, sedikit terlambat Johan Juansyah. Ya bro. Sangat baik Johan Juansyah di kotak penalti saat ini. Ya, kita lihat bagaimana begitu emosionalnya Ali Kadafi. Tadi ada permintaan dari wasit untuk membuang bola karena ada pemain yang cedera. Ya, tidak ada mungkin pelanggaran begitu berarti sepertinya. Oh, ada injakan tadi di sini. Ya. Kadafi tadi menginjak kaki dari Johan Juansyah. Ya, ini dia. Ya, itu dia. Ada injakan. Penonton pun juga sedikit gerambung Ya. dengan hasil sementara ini. Dan merupakan sebuah hiburan tersendiri untuk masyarakat kota Palembang. Dodo Anang. Oh, terlalu jauh. Masih ada 30 menit ke depan tentunya. Harus berhati-hati para pemain Persija Jakarta yang apabila ingin menjadi pemuncak klasemen harus menang di pertandingan hari ini. Puncak klasemen sementara adalah Persita Tangerang di susul PSPS Kendari. Ya, lagi-lagi passing yang tanpa arah. Oh.
Ya, kita lihat memang di sini pertandingan yang semakin menjurus sedikit kasar dipertunjukkan oleh kedua tim. Tercatat 3 kartu kuning untuk Sriwijaya FC. Ya. Dan memang mengingat gengsi antara pertemuan dari kedua tim yang membuat setiap Sriwijaya bertemu dengan Persija tentunya tempo agak sedikit tinggi, oke. Oh, pelanggaran Firmansyah. Oh, Cukup berbahaya. ya. Dan kita saksikan betul. Fabiano. Kartu kuning kedua, Yopi. Kartu kuning kedua Sudah akhirnya dipersiapkan. sepertinya akan diberikan oleh wasit Maslah Iksan kepada Fabiano Ya. Beltrame. Dan tentunya merupakan kartu merah yang harus diterima oleh Fabiano. Ya, sangat disayangkan dari sini. Sebenarnya arah bola yang sedikit melebar ke arah sisi lapangan, tidak terlalu berbahaya kita di sini. Ya, kartu merah, tepat sekali. Betul. Dan harus menyerahkan dan kapten. Dan diikuti kapten Persija Jakarta di pertandingan ini, Fabiano. Ya, Permainan tackling. begitu keras Betul. dalam segi permainan. Skala lapangan ini. Ini dia kita lihat. Ya, bola sudah melewati diri dan kita ada tackling dari Fabiano yang mengenai kaki Han Sang-min, dan satu keputusan yang sangat tepat dari wasit Maslah Iksan. Satu tindakan yang sedikit brutal tentunya dilakukan oleh Fabiano, di mana memang arah bola yang sedikit menjauh dari gawang tentunya tidak terlalu berbahaya, Yogi. Iya, betul. Karena memang masih ada pemain-pemain lain yang sudah turun untuk melakukan defense. Ada covering tadi di sana. Sebuah kesempatan kali ini dengan jumlah pemain yang lebih banyak. Oh, Berbahaya, tip saja oleh Gali. ya. Lagi-lagi Gali menepis tendangan untuk kedua kalinya dari Ponario yang cukup baik, yang langsung marah ke gawang. Dan apakah sepertinya mungkin menurut wasit adalah mengenai tiang? Ya, tepat sekali. Bukan merupakan suatu sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Pedro, baik sekali Pedro Javier saat ini. Bisa melewati beberapa pemain. Ya, 10 berbanding 11 untuk pertandingan ini, di mana Persija Jakarta harus menerima hukuman dengan dikeluarkannya Fabiano Beltrame setelah melanggar Han Sang-min. Ya, kesempatan bagi Sriwijaya untuk bisa menyamakan kedudukan mengingat Persija yang bermain dengan 10 pemain. Dan lagi-lagi Yopi, kita lihat ini memori bagi seorang Fabiano untuk kedua kalinya mendapatkan kartu merah di bumi Sriwijaya di musim yang lalu di ISL. Fabiano pun juga mendapat kartu merah. Lagi-lagi, namun tepat pada posisi Rifki Pokodompit. Mario Astana, juga pada Dodoana. Dodo, Sultan Sana, Marudi, Sangin. Ya, menempatkan Mukmin sepertinya di belakang untuk berduet dengan Muranana. Ya, mungkin sebenarnya masih tetap bermain di sektor back kiri, Yopi. Ferry Komo lah yang turun ke bawah dan menggantikan peran dari Fabiano. Ferry Komo sudah berada di belakang mendampingi Muranana. Oh, yang Muranana melakukan penyelaman yang begitu baik
Dan kita lihat ban kapten menempel di lengan dari Muranana menggantikan Fabiano. Ya, nomor punggung 24 Barkah kembali dalam squad Persija Jakarta. Dari musim lalu dari 2 pertandingan yang dilakukan, kedua kesebelasan berbagi kemenangan masing-masing. Persija FC berhasil mengalahkan Persija Jakarta 2-1. Oh, Offside kesempatan. kali ini Sultan Sama. Wow. Oh, akhirnya kita saksikan sebuah kebelut di dalam kotak penalti. Buakaya di Fodai 1-1 untuk Sriwijaya FC di menit ke-67. Ya, kita lihat long pass dari Ponari tadi mengarah kepada Sultan Sama yang terlepas dari jebakan offside, dan akhirnya kita lihat bagaimana Sultan Sama memberikan passing kepada Fodai dengan begitu baik penempatan bolanya. Fodai mampu menyamakan kedudukan 1-1 dan semakin terbuka bagi Sriwijaya untuk bisa mencuri kemenangan, mengingat Persija bermain dengan 10 pemain. Kita akan lihat apakah memang posisi atau juga ya ini dia. Oh ya, murni kita lihat tidak offside. Onside. Betul, onside. Di Sangat ujung sangat sana offside. masih ada satu pemain. Ya, ada Firmansyah. Dan ini dia, tidak terlalu egois, dan kita lihat bam, penempatan bola yang sangat baik di mana kemelut terjadi di sana. Fodai mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Akhirnya Fodai memecah kebuntuannya untuk bisa mencetak gol, di mana saat dia bermain untuk Persiwa, pemain satu ini sangat-sangat sering sekali mencetak gol, Yopi, dan sangat produktif. Ini dia, Sultan Sama. Kontrol bola dengan dada dari Sultan Sama begitu baik. Ya, Berikan saudara umpan kepada Buakaya di Fodai untuk menceploskan bola ke gawang. Kita saksikan. ya, sepertinya ada protes dari para pemain Persija dan juga sebenarnya dari kubu Persija yang mungkin mengklaim bahwa Sultan Sama berdiri pada posisi offside, namun melihat dari tayang ulang kita di studio, Yok, murni sekali Yok, ini dia. Ya, Murni sekali, kita saksikan. betul, tidak offside sama sekali. Masih ada Firmansyah di sana. Ya, Harus berhati-hati Persija Jakarta apabila ingin protes. sebenarnya bukan posisi Firmansyah yang membuat Sultan Sama onside, Yopi. Di saat Ponario melakukan tendangan atau mengangkat bola, memulai tendangan passing, posisi dari Sultan Sama masih onside, dan di saat dia berlari untuk melakukan kontrol dada, itu adalah indikasi bahwa sebelumnya memang dia di saat crossing dilakukan dia tidak dalam posisi offside. Ya. Oleh karena itu memang satu keputusan menurut saya yang sangat tepat. Pada musim lalu 2 gol dari Hilton Morera membuat Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Sriwijaya FC di stadion ini. Keras sekali kita Betul. Keras sekali. Tidak offside. Ya, kita lihat bagaimana selebrasi dari manajer Sriwijaya FC, Henry, yang sangat puas sekali dengan gol yang diciptakan oleh Fodai. Ya, masih ada protes dari kubu Persija, kita lihat. Protes dari kubu Persija Jakarta layak menjadi perhatian tersendiri. Dan Sultan Sama yang memang menerima bola dalam posisi onside. Dalam kacamata kami di studio saat ini memang sebuah umpan dari Ponario Astaman memang terlihat sangat jelas dalam posisi onside Sultan Sama.
Dan protes sepertinya dari kubu Persija Jakarta. Ya, dengan keunggulan jumlah pemain memang menambah daya gedor tersendiri dari para pemain Sriwijaya FC. Lihat Coach Iwan Setiawan. Terima kasih. Seluruh kita anak negeri. Ya, sangat bagus. Semua menonton. Kita lihat para pelaku menenangkan Pedro Aguirre, mungkin agak sedikit emosional. Ya, kita saksikan ini dia. Sebuah tayangan ulang terlihat dalam posisi onside. Ya, sangat onside, sangat jelas kita saksikan. Protes yang berlebihan dari para pemain Persija Jakarta yang sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas memang apabila para pemain memprotes begitu keras keputusan wasit yang memang sangat mutlak dalam sebuah pertandingan sepak bola dan harus melanjutkan permainan kembali. Ya, terlihat memang wajah mulai sumringah dari para pemain Sriwijaya FC. Tidak ada yang berdiri. Duduk. Semua penonton duduk. Apakah ini memang sedikit akumulasi kekerasan dari pertandingan ini, Bu? Ya, bisa saja terjadi, Yopi. Kita lihat di sini memang partai dari Persija dan juga Sriwijaya, setiap mereka bertemu memang selalu membuat cerita-cerita yang baru, Yopi. Dan ini kita lihat satu cerita yang baru kembali terjadi, di mana Fabiano kembali mendapatkan kartu merah, dan juga kita lihat di sini kembali gol yang tercipta yang diklaim bahwa itu adalah pelanggaran offside sebelum gol tercipta, sehingga akhirnya membuat para pengurus, pelatih, kita lihat Coach Iwan, Coach Haryono, pelatih kiper juga melakukan protes kepada wasit, di mana para pemain Persija juga masih belum ingin melanjutkan pertandingan. Dan tentunya juga ini adalah sebuah ajang pemanasan. Tidak pantas untuk memprotes seperti ini. Adalah tolak ukur untuk kekuatan dalam menghadapi musim baru. Dan kita saksikan protes keras yang sangat tidak pantas memang dalam pertandingan yang masih berlangsung, dalam ketentuan sebuah pertandingan sepak bola, apalagi sampai pelatih masuk ke dalam lapangan hijau. Ya, ini dia. Kita ini lihat dia. kembali. Masih onside posisinya, dan ini kita lihat crossing. Ya, pada 10 menit tendang, ya masih Ya, onside. kita saksikan. Jelas onside. Dua pemain Persija Jakarta. Sangat beruntung dengan kamera yang berada dalam posisi sangat tepat dari kru Antv di studio. Ya. Menyaksikan di stadion Jakabaring, Gelora Sriwijaya Jakabaring ini menunjukkan begitu Kembali jelasnya. kita lihat protes terhadap penjaga garis dilakukan oleh para pemain Persija. Ya, memang ini adalah satu ajang pramusim atau juga pre-season sebelum ISL dimulai. Inter Island Cup ini Ya. sebenarnya ajang yang untuk membuat para tim bisa melakukan evaluasi, dan walaupun memang tujuan utamanya adalah bisa untuk mendapatkan juara, itu adalah satu hal yang lebih baik dan juga bisa membuat suatu kepercayaan diri untuk masuk ke ajang ISL nanti. Namun apabila hal ini terjadi seperti yang kita lihat saat ini, tentunya maksud dari turnamen Inter Island ini agak sedikit berbeda, Yopi. Ya, tentunya wasit Maslai Iksan juga harus memberikan penalti tersendiri untuk Persija Jakarta yang mengulur waktu. Ada hukuman tersendiri untuk tim yang berusaha untuk menghambat jalannya pertandingan. Ya, wasit juga harus berani mengambil keputusan, Yopi, untuk apakah memang pertandingan harus diteruskan atau juga mungkin harus di stop dengan kemenangan WO bagi Sriwijaya. Namun kita lihat di sini masih ada satu usaha untuk melakukan bargaining dengan pengurus atau juga official dari Persija.
sangat merugikan apabila Persija Jakarta tidak mau untuk melanjutkan pertandingan. Dan ini adalah sebuah peluang dari Diogo Santos tadi di babak kedua. Memang begitu gencar serangan dari Sriwijaya FC dan berhasil untuk menyamakan kedudukan lewat umpan dari Sultan Sama. Taufik Asrun pun juga mempunyai beberapa peluang. Ya, kembali Ali Kadafi. Dan inilah dia, sebuah umpan dari Sultan Sama dan tinggal menceploskan bola ke gawang. Protes yang sangat tidak pantas tentunya dari para pemain Persija Jakarta. Ya, sempat tertunda pertandingan ini. Apakah kembali harus dilanjutkan? Ya, kita lihat para pemain Persija sudah masuk ke lapangan, tapi Ya. menandakan bahwa mereka menerima keputusan dari wasit dan memang mereka harus berjiwa besar Iya. dengan apa yang sudah terjadi, karena mungkin apabila mereka melihat dari tayang ulang pada saat mereka sudah selesai bertanding, mungkin mereka juga akan melihat, baru merasa bahwa ini adalah gol Betul sah. sekali. Satu-satu. Pertandingan dilanjutkan. Gol dicetak oleh Wakai Difodai untuk Sriwijaya FC, dan di babak pertama tadi Anindito mencetak gol untuk kemenangan Persija di babak pertama. Wakai Difodai. Ansambing. Ya, pelanggaran tadi Hasaming terhadap Morana. Kembali sebuah serangan kali ini. Keras. Pelanggaran terhadap Anindito, Ali Kadafi. Iya, kita lihat ada pelanggaran terhadap Anindito, namun kita lihat tadi passing dari Anindito sebenarnya sangat menguntungkan bagi Persija untuk melakukan serangan. Namun kita lihat wasit Mas Iksan memberikan pelanggaran. Cukup berbahaya. Luar menyambar bola tadi Rizky Mukodontik. Diogo. Kali Tedrick. Ya, cukup baik kita penampilan dari Rizky Mukodontik yang sangat aktif untuk keluar dari gawangnya. Sementara itu di sini, walaupun sedikit tertekan, Persija juga masih berusaha untuk melakukan serangan tadi. Harudin saat ini. Dodo Anang. Ansambing. Wow, Jangan saja oleh Nana. Datang wing tadi. Wakai. Bersama dengan Ali Kadafi. ya pressure dari Sriwijaya sedikit mengganggu konsentrasi para pemain Persija. Kembali. Ya, Lagi-lagi ya Anindito untuk kedua kalinya. dua kali terus merasakan sebuah tendangan keras menerjang ke bagian dada dari Anindito. Pergantian pemain posisi DPP nomor 27 Ali Kadafi Pura digantikan oleh posisi 10 Tanta. Ya,
Ali Kadafi diganti oleh Ya, Tantan. Tantan Memasukkan seorang yang bernaluri menyerang. tidak mau menyia-nyiakan jumlah pemain lebih banyak di Betul. sisa waktu ini. Satu indikasi bahwa Sriwijaya ingin memenangkan pertandingan ini ya. Oh. Yogi. Baik, Ponario tengah, baik. Ponario tengah. Ya, di pertandingan musim lalu di tempat yang sama begitu panas suhu pertandingan di musim lalu tersebut, di mana 3 kartu merah harus dikeluarkan oleh wasit Suparman untuk Andri Tani, Fabiano dan juga Pitchen Bagons. Sami, baik sekali. Kebaca tadi sebuah serangan. Mumin kembali. Ya, menghalangi laju dari Mukmin Abdul Rahman. Ya, tepat sekali. Satu pelanggaran bagi Persija. Sami saat ini. Baik sekali tackling terhadap Tantan dari Ngurah Nana. Harus bekerja keras tentunya untuk Nana. 7 menit sisa pertandingan ini. Tantan. Mario. Oh. Pengawasan bola yang kurang baik. Cepat sekali kita saksikan Anindito. Ya, Saja oleh Diogo. terlalu cepat tadi bola yang didribble oleh Anindito. Dan sekarang serangan balik. Sangin. Farudin. Tantan di sana. Abdul Rahman pun juga ikut membantu serangan. Membaca tadi. Ya, Dodo Anang, handball. Sangat cepat di sisa waktu ini, Bung. Ya, dan sedikit terburu-buru tadi kita lihat para pemain Sriwijaya untuk bisa melakukan serangan. Ya, lagi-lagi Sekali offside kita saksikan. Sandi. Mario. Berbahaya kali ini yang Sangin. Farudin kembali. Mario. Ya, begitu rapat kita saksikan. Para pemain Persija Jakarta. Bahaya sekali kita saksikan Fakhrudin. Hampir saja. Ya, satu crossing yang begitu baik dari Sultan Sama tadi. Kita lihat namun heading Farudin terlalu tinggi dari gawang Galis Guerrero. Ya, akan lebih baik apabila tadi yang melakukan heading adalah Bokai di belakang yang sudah siap untuk melakukan heading. Handball. Sayang sekali bangka. Sangin. Wow,
lihat tidak ada hentinya Kasar tadi memberikan instruksi bagi para pemainnya dari pinggir lapangan, Yok. Kami lihat memang waktunya sudah memasuki menit-menit akhir. Wow, Keras sekali terhadap Anindito, memang pemain yang satu ini begitu cepat. ya. Bola langsung berjalan. Yang 7 orang katakan ini. Tangan balik yang cukup cepat. Kita saksikan kembali Tantan. Oh, sayang sekali Tantan. Ya, kita lihat diawali dengan lemparan yang begitu baik dari Rizky Mokodompit, namun sayang sekali Tantan. Oh, lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan, Yok, agak sedikit terburu-buru, tergesa-gesa untuk bisa melakukan serangan di saat memang mereka memerlukan gol kemenangan. Sedikit panik tentunya dengan jumlah pemain lebih sedikit dibandingkan Sriwijaya FC. Coach Iwan Setiawan memberikan instruksi khusus. Buakai. Buakai disadai. Fahudin dari sisi kanan ke sisi kiri kita saksikan Tantan. Wow. Iya, satu usaha yang sangat baik dari Tantan tadi, mengambil keputusan melakukan tendangan yang sangat keras, namun Gali masih bisa menyelamatkan gawangnya. Kembali kita lihat Sriwijaya menekan pertahanan dari Persija. Kemurna Hansarmin. Wow. Peluang dari Hansarmin. Iya, lagi-lagi kita lihat di sini penyelamatnya adalah Gali Sudaryono yang bermain sangat-sangat baik. Kita lihat di sini back pass dari Sultan Sama, pressing yang begitu baik. Namun kita lihat di sini kembali antisipasi dan kecepatan dari Gali mampu menyelamatkan gawangnya. Mario Astaman. Oh, Sebuah kesempatan dari Ponario Astaman. Kasar tadi masih punya waktu tentunya untuk injury time. Apabila ingin keluar dari kekalahan atau hasil imbang sementara. ya, mengingat tadi memang harusnya injury time agak sedikit banyak, Yopi, bisa 4 menit, Yop. Karena kita lihat tadi memang di saat para pemain Persija melakukan protes setelah gol tercipta. Tentunya ini adalah merupakan suatu keuntungan injury time yang akan dimiliki oleh Sriwijaya. Iya. Tantan kembali, masih tetap penalti Tantan, baik sekali. Tantan kali ini, oh! Sebuah flick dari Sultan Sama memberikan kemenangan tersendiri di akhir babak pertama atau babak kedua ini 2-1 untuk Sriwijaya FC. Iya, kita lihat memang satu keputusan yang sangat tepat dari coach Kasar tadi dengan memasukkan Tantan. Kita lihat di saat memang mereka memerlukan tenaga-tenaga yang sangat cepat untuk bisa memberikan kontribusi serangan yang sangat baik. Ya, Tantan adalah orang yang kita lihat melewati pemain bertahan dari Persija dan Tantan melakukan memberikan umpan tarik ini dia kita lihat. Ya, Nana tertipu dan umpan tarik dari Tantan kita lihat dengan satu kecerdikan. Ya, bam, kita lihat back flick dari seorang Sultan Sama yang memberikan assist pada gol pertama dan sekarang dia memberikan keunggulan kemenangan bagi tim Sriwijaya untuk sementara memasuki menit akhir ini. Sangat baik sekali dengan tumit kirinya Sultan Sama menghadirkan kemenangan untuk Sriwijaya FC. Masih ada waktu tentunya untuk Persija Jakarta apabila ingin menyamakan kedudukan. Wow, satu usaha dari Amar Siki yang sudah mulai keluar untuk melakukan tekanan. Sangat berat memang Persija Jakarta apabila bertanding di Stadion
Polda Sriwijaya ini. Iya, satu strategi menurut saya Yop, yang agak sedikit membingungkan di saat mereka bermain dengan 10 orang dan juga mereka sudah dapat menyamakan kedudukan atau juga skor setelah draw. Tapi para pemain dari Persija masih berambisi sekali untuk melakukan serangan, di mana memang Pedro dan juga Rahmat Afandi yang tetap berdiri di depan tidak melakukan compact defense, sehingga akhirnya banyak sekali celah bagi para pemain Sriwijaya untuk bisa menekan karena memang sedikitnya pemain bertahan dari Persija. Detik-detik akhir pertandingan ini tentunya. Kemenangan sementara untuk Sriwijaya FC. Indonesia. Pedro Javier. Wow! Cukup baik. Wow! Oh! Sebuah bola muntah dari tangkapan Rifki Bokodombit hampir saja memberikan mimpi buruk untuk Sriwijaya FC. Ya, di babak kedua pertandingan yang sangat-sangat menarik. Kita lihat di sini tendangan yang begitu keras dari Pedro, blocking dari Ricky, dan kita lihat di sini kecepatan Ricky untuk kembali memblocking tendangan, mampu untuk bisa membentangkan tendangan dari Firmansyah. Kita lihat baik sekali blocking dari Rifki Bokodompit yang masuk di babak kedua ini, begitu cepat untuk bangun kembali, dan ya kita lihat mementahkan tendangan dari Firmansyah, dan ini dia raut kekecewaan para pengurus atau juga ofisial dari Persija. Ya, benturan memang dari Firmansyah terhadap Rifki Bokodompit. Menekan tensi pertandingan ini di akhir-akhir babak kedua. Ya, sangat menarik. Memasuki menit-menit terakhir ini cukup keras serangan dari Pedro. Oh, satu keberanian dari Rifki untuk kembali bangun dan memblok tendangan dari Firmansyah. Hampir saja kita saksikan tadi sebuah tendangan keras dari Pedro. Ya, Apakah ini sebuah kesempatan lagi-lagi untuk Persija Jakarta? Dan Sultan Sama menyumbang kemenangan untuk Sriwijaya FC saat ini dengan skor 2-1. Ya, Rifki setelah kembali sebuah sepak pojok di akhir pertandingan. Peluang tentunya untuk Persija Jakarta. Pedro. ya, sayang sekali kita lihat peluang dari sepak pojok tidak bisa dimaksimalkan oleh Pedro karena memang tendangan dari Anindito tadi terlalu jauh. Ya, cukup menarik. Kita lihat di sini Barca yang tadi baru saja dimasukkan kembali ditarik keluar. Dia dengan Fadil Ibrahim. Tambahan waktu 5 menit. Dan melihat waktu yang sudah berlangsung, Yopi, seharusnya waktu sudah habis. Iya. Waktu injury time yang diberikan Maria Saman. sudah memasuki menit ke-96. Waka. Untuk saja mereka di sana. Sultan Sama. Oh, hampir saja sebuah umpan mendatar dari Sultan Sama. Kemarin. Insangin. Tantan di sana. Kembali Tantan. Oh, ya, Ya, betul sekali. Penalti. jelas memang sebuah pelanggaran dilakukan di dalam kotak penalti terhadap Tantan. Ya, sedikit kocar kacir memang pertahanan dari Persija di saat Tantan dimasukkan, dan kembali kita lihat Ngurah Nana melakukan tackling yang mengakibatkan harus diganjar dengan tendangan penalti. Ini dia, kita lihat di sini. Ini dia tackling, ya tepat sekali. Sekali memang. Tackling dari Nana tadi mengakibatkan penalti harus diberikan kepada Persija Jakarta. Ponario Astaman akan mengambil tendangan ini.
Iya, cukup baik tadi kita lihat Gali membentangkan tendangan dari Ponario. Hampir saja memperbesar keunggulan Sriwijaya FC. Sangat hebat Gali Sudaryono membaca arah tendangan dari Ponario Astaman tadi. Tantan begitu impresif pergerakan Tantan. Ponario, ya, Terbaca tadi oleh Gali Sudaryono. baik sekali. Fadil, kembali Fadil. Tidak ada kawan di sana. Firmansyah masih mencari kawan, kita saksikan Firmansyah. Tidak ada celah. Sangat baik masih kepada Amar Zuki. Terbaca oleh Ponario Astaman. Begitu ketat persaingan di grup A ini. Apabila Sriwijaya FC berhasil mengalahkan Persija Jakarta, saat ini posisinya adalah di urutan kedua, berada di bawah Persita Tangerang. Sangmin. Kita sudah pelanggaran. Iya, badannya corner bagi tim Sriwijaya. Sangmin. Rahman yang tujuh. Ya, offside. Ya, ada handball tadi. Namun kita lihat di sini di mana memang posisi Dan akhirnya pertandingan ini usai sudah, di mana wasit Maslah Iksan meniupkan peluit panjang. Hasil akhir adalah 2-1 untuk kemenangan Sriwijaya FC atas Persija Jakarta. 3 poin dikumpulkan oleh Sriwijaya FC di Interliga Cup 2012 ini lewat gol dari Boakai, Edi Fodai, dan juga Sultan Sama. Di mana di babak pertama